masuk ke dalam Ahlan Ramadan kali ini di hari ke-21, aku mau seperti biasa ngajak teman-teman berdonasi untuk pembelian ventilator. Jadi Ahlan Ramadan ini bekerja sama dengan Rumah Amal Salman dan menggalang donasi untuk pembuatan massal venti. Apa sih ventilator ini? Kalau misalnya teman-teman selama ini ikut di tengah-tengah, belum pernah di awal, belum tahu ventilator itu apa, atau belum ikut sesi Pak Syarif Hidayat mengenali ventilator. Ventilator itu adalah ventilator portable Indonesia. Dia itu alat bantu pernafasan bagi pasien dengan kegawatan level menengah. Jadi untuk pasien COVID kan sekarang sering sesak napas, jadi butuh alat bantu pernafasan. Nah, Pak Syarif ini tuh karya dari Pak Syarif Hidayat, doktor, beliau pemateri di Ahlan juga, dia dosen ketenagalistrikan ITB. Nah, Pak Syarif ini buat ventilator yang terbuat dari alat-alat sederhana gitu, kayak rice cooker dan lain-lain gitu, sehingga tidak semahal ventilator pada umumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin berdonasi bisa disalurkan lewat Bank Syariah Mandiri atas nama Rumah Amal Salman. Nah, kalau misalnya teman-teman berdonasi, jangan lupa dikonfirmasi di bit.ly/donasi untuk negeri. Jangan lupa konfirmasi ya teman-teman, apalagi teman-teman yang lupa mencantumkan kode unik. Jadi kalau misalnya mau transfer itu, cantumin kode unik 020 di akhirnya, misalnya 100.000 jadi 100.000 020 rupiah gitu. Nah, terus dikonfirmasi. Pilih salah satunya, jangan sampai nggak dua-duanya, kayak gitu. Kalau misalnya nyantumin kode nggak konfirmasi, masih oke. Tapi kalau misalnya nggak nyantumin kode dan nggak konfirmasi juga, itu sulit terdata ya teman-teman. Jadi kalau bisa, budayakan berkonfirmasi. Nah, ini juga untuk teman-teman yang mau sekarang berdonasi langsung, bisa lewat Dana, OVO, atau GoPay, dan link aja. Juga Sakuku, bisa di-scan. Jangan lupa setelah di-scan, dikonfirmasi juga. Jadi setiap teman-teman berdonasi, jangan lupa dikonfirmasi. Gitu. Nah, sebelum kita buka kelas kali ini, seperti biasa, ground rules-nya adalah teman-teman mengikuti kelas ini sampai akhir. Insya Allah akan banyak hikmah-hikmah dan pembelajaran yang bisa diambil di kelas ini. Semoga Allah berkahi. Jangan lupa mengucap doa kafaratul majlis sama-sama agar ilmu yang diulang menjadi berkah. Oke, aku stop sharing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Kang Kiki udah hadir nih sama kita teman-teman. Sebelum kita mulai, ada baiknya agar majelis ini berkah, kita berdoa bersama-sama agar Allah hadir juga di dalamnya dan membawa lapis-lapis keberkahan ini agar terbawa setelah kelas ini usai gitu. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ya, sebelum saya masuk ke Kang Kiki dulu, mau memperkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sabrina, biasa dipanggil Ima. Saya desainer dan fotografer yang kali ini mau bantu teman-teman mengenal lebih jauh mengenai kisah inspiratifnya Kang Kiki. Masya Allah. Kang Kiki, kumaha damang, Kang? Damang, Kang? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Keluarga sehat, Kang? Keluarga, anak-anak? Ada kedengaran ya, Kedengaran. Teman-teman nanti bisa dicat ya kalau misalnya ada kendala teknis, misalnya nggak kedengaran atau gimana, teman-teman bisa langsung di chat aja. Hai, alhamdulillah kedengaran Kang kalau di sini mah. Anak-anak sehat Kang? Fatimah sehat Kang? Fatimah? Insya Allah ada anak Kang Kiki namanya Fatimah juga ya. Iya, Insya Allah. Oke deh. Sebelum masuk ngobrol-ngobrol ke Kang Kiki, biar aku memperkenalkan Kang Kiki dulu ya ke teman-teman di sini, mana tahu ada yang belum kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Kiki, nama panggilannya Mang Kiki, Kang Kiki. Sekarang tinggalnya di Bandung bersama istri dan 3 anaknya, Masya Allah. Nah, terus Kang Kiki ini motonya adalah simpanlah dunia di tangan bukan di hati, ya Allah. Ini adalah suatu moto yang berat untuk dijalani ya. Ada banyak sekali pengorbanan untuk bisa menyimpan dunia di tangan dan bukan di hati. Karena dunia ini godaannya banyak sekali. Masya Allah. Terus organisasi yang diikuti ada Briges, ada Pemuda Hijrah, dan juga Shift. Nanti untuk suara Kang Kiki kurang kenceng, Kang. Kurang dekat mungkin mic-nya. Coba Kang, mungkin coba Kang dites.
tulisan kecil ini volumenya ini udah gede. Masih kecil nggak, Kang Faisal? Masih kurang jelas ininya. Kang Kiki, punten ini lewat HP atau lewat HP atau lewat laptop, Kang? Pakai laptop ini. Oh, pakai laptop. Masih nih. Punten Kang Kiki, kalau di HP-nya ada Zoom atau enggak, Kang? Ada sih. Coba Kang mau dicoba lewat HP nggak? Biar nanti materinya lebih nyaman nyampe ke pesertanya. Oh gitu. Punten di-join aja dari link yang Ima kasih di WhatsApp ya, Kang ya. Punten, nggak apa-apa. Ada 2 juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman sekaligus menunggu Kang Kiki memperbaiki lewat HP ya. Kita mungkin bisa sekarang lihat dulu Breges berzikir, Masya Allah ya. Ini coba Ima mau play dulu, biar teman-teman makin kenal. Share screen. Mana dia ini ya? Share. Sip. Kang Kiki kalau udah nanti kabari ya, Kang ya. Sebentar, aku lihat dulu di partisipan. Kurang jelas kalau di laptop ya. Coba ya. Iya, Kang? Kurang jelas kalau di laptop ya. Iya, suaranya jadi kayak ada berlapis-lapis gitu, Kang. Oh iya bentar. Kalau udah join nanti aku stop videonya, nanti aku langsung kita masuk ke Kang Kikinya. Ya. Kalau udah join kabarin ya, Kang ya. Ya, oke. Siap. Sudah, Kang? Ya, baik. Makanya dia menjadi pahlawan. Lagi connecting. Baik. Kita bisa kali ini aku stop dulu ya. Insya Allah. Mana dia? Sudah, Kang? Join ya. Join. Punten. Mana dia ya? Yang tadi ya. Coba Kang, headsetnya ditaruh di HP bisa? Punten. Headsetnya ya. Iya, headsetnya ditaruh di HP, terus punten Kang Kiki coba ngomongnya pakai HP. Sudah masuk ya Kang Kiki ya?
Masih loading, baik. Nggak apa-apa, Kang. Ditunggu sampai 16.15 nanti. Iya, nggak apa-apa, Kang. Nggak apa-apa. Udah masuk tapi Kang di hangout di Zoom-nya udah masuk? Jadi join aja langsung ya tadi ya. Diklik aja langsung linknya langsung masuk nanti insya Allah. Join lalu ya. Oke, bisa. Bisa. Coba kita lihat dulu Kang Kikinya. Meeting ID valid. Ada anime itu? Belum masuk Kang, bentar masih menunggu. Itu masih connecting ya berarti ya? Ya masih. Preparing meeting ini tulisannya. Ya? Oh di Kang Faiz pun, iya, sedang di ACC sama Kang Faiznya. Hadir. Sebentar. Belum ada di waiting room sepertinya. Belum ada. Atau kita lanjutkan saja dengan di laptop Kang Kiki, nggak apa-apa. Tapi suaranya teman-teman udah lumayan kedengeran atau benar-benar nggak jelas, teman-teman? Bisa di chat mungkin ya. Bisa balas di chat. Valid aja ini Masih kurang ya? Oh, baik. Jauh. Oh, menggema. Baik. Kang Kiki itu masih connecting. Itu sinyalnya baik, Kang? Sedang sih sinyalnya agak ini. Ya. Itu aja di laptop ya. Ini Kang, tapi kata teman-teman suaranya seperti suara robot Kang yang di laptop teh. Jadi kayaknya nunggu aja Kang yang di HP kali ya. Atau mungkin HP istrinya gitu Kang, mungkin lebih bagus, lebih enak gitu suaranya atau ada gitu. Oh, cari dulu HP yang ini. Punten ya Kang ya. Pakai HP aja ya. Iya, pakai HP aja. Bentar ya. Iya, baik. Punten ya Kang. Oke. Saya pindah tempat ya, Nima ya. Iya? Saya pindah tempat. Jadi Tempat. Jangan pakai laptop gitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi dicoba dulu aja, Kang. Nanti kalau misalnya masih belum bisa lewat HP, kita pakai laptop juga nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang berusaha mencerna aja. Oh, Jadi ya dicoba dulu pakai HP. Dicoba dulu aja pakai HP. Laptopnya jangan dimatiin dulu, Kang. Dicoba aja dulu pakai HP. Sebentar ya, teman-teman. Ini teman-teman aku ini aja kali ya video yang tadi Ustadz Arifin Ilham. Ini udah screen sharing belum? Sudah ya? Ini teman-teman. Teman-teman, ini adalah sekalian nunggu Kang ini ya, Kang Kiki. Ini adalah Briges Berzikir, teman-teman. Jadi Briges tahun 2015 ketika mereka terbiasa punya event kayak anniversary nasional gitu, yang semua orang datang ke Bandung, biasanya mereka mabok-mabok, mungkin bermaksiat, mungkin ada yang joget-joget dan lain-lain gitu. Kali ini benar-benar seperti ini teman-teman. Briges Berzikirnya tuh benar-benar ada Ustadz Arifin Ilham sama semua anak Briges dan berzikir bareng-bareng gitu. Nanti kita dengerin dari Kang Kiki gimana bisa suatu komunitas yang tadinya cenderung bermaksiat bisa berkumpul untuk berzikir bersama dan bahkan memiliki gelombang hijrah yang besar kayak gitu.
ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang, coba punten Kang dites audionya bisa Kang? Iya, coba Kang. Udah, coba ngomong Kang. Lebih jelas? Waalaikumsalam. Gimana teman-teman? Udah jelas audionya ya? Masih mute. Oh iya, masih mute bener-bener. Saya Kang bentar. Dijadiin host dulu Kang Yogi. Kang Yogi. Namanya siapa ya? Yogi HN nih aku edit. Aku rename. Oke. Sip. Sebentar. Lagi di mute, masih mute Kang ini Atas aku nama unmute dulu. Yogi. Ini udah Kiki Briges. Coba Kang, Oke. boleh tes suaranya Kang? Sekarang Kang Kiki? Cek. Nah, alhamdulillah udah jelas ya Kang ya. Assalamualaikum. Insya Allah. Iya, waalaikumsalam. Ya, Enggak, Kang Kiki duduk dulu cari tempat yang enak. Kita nanti mulai ngobrol Kang. Alhamdulillah udah jelas. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Kang Kiki Ya. tadi mungkin Udah jelas ini? Oh, udah jelas. Kang, kita mulai kali ya ngobrol-ngobrolnya kali ya. Mohon maaf teman-teman sebelumnya kalau misalnya tadi ada tidak nyamanan teknis. Sekarang kita langsung ngobrol aja. Oke, Kang Kiki, ini kita langsung ngobrol aja nggak apa-apa ya? Tadi soalnya udah nunggu lama buat connecting audionya. Siap, mangga. Oh, ini aku mute kali ya yang dari sini. Baik, oke. Baik, ngaruh. Oh, mau di close dulu Kang yang di laptopnya? Ada dua nggak apa-apa kok. Ada dua nggak apa-apa Close juga. aja ya laptopnya ya? Nggak apa-apa Kang. Ada dua juga nggak apa-apa Kang. Kita langsung ngobrol aja ya. Kang, punten. Teman-teman kayaknya sinyalnya Kang Kiki lagi kurang baik ya. Assalamualaikum Kang Kiki. Kang Kiki. Coba aku cek. Kang Kiki. Baik teman-teman tadi. Oh, Kang Kikinya keluar. Kita tunggu lagi Kang Kiki ya. Masuk teman-teman ya. Insya Allah. Star Kiki. Mungkin aku sharing lagi kali ya sambil nunggu Kang Kiki ya teman-teman. Ini lagi berusaha aku approach. Dalam hidup bisa menjadi titik untuk berubah menjadi lebih baik, dan inilah yang dialami kelompok geng motor besar di Bandung, Jawa Barat. Ya, mereka hijrah dari dunia brutal dan beringas, bahkan kini giat mengajak anak muda ke kebaikan. Ya kalau dulu pandangan masyarakat terhadap kelompok kita Briges itu ya terkena urakan, brutal, liar di jalan, ya pokoknya kesannya mencekam gitu kan. Kalau terdengar nama Briges itu pasti Sebentar Kang Kiki, aku unmute dulu. Dah, Oh, iya. baik. Nah, udah terdengar Kang, alhamdulillah. Nah, siap. Kang Kiki kita udah langsung ngobrol ya Kang ya. Mungkin Siap, insya Allah. alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang masih hadir untuk terima kasih atas kesabarannya. Kang Kiki mungkin bisa ceritain Kang dulu kisah hijrahnya awalnya gimana sih Kang? Terus dulu sebelum Kang Kiki hijrah tuh kehidupannya kayak gimana sampai akhirnya Kang Kiki memilih untuk hijrah gitu Kang. Mungkin bisa di-share. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan umur hingga saat ini. Dan semoga salawat dan salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'id, dan kita selaku umatnya di akhir zaman, semoga mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Tidak ada daya dan upaya, semuanya atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore kepada teman-teman, sahabat-sahabat dunia akhirat, insya Allah ya kita Amin, ya Allah, nanti amin. kita ketemu bukan hanya di dunia ini aja, dan nanti kita juga di akhirat, di surganya Allah kita bisa berkumpul lagi gitu kan. Amin ya Mbak, amin. Jadi ya perkenalkan lagi ya, Mang Kiki sekarang usia 36 tahun, sudah dianugerahi 3 anak oleh Allah, dan alhamdulillah sekarang lagi belajar belajar tentang bagaimana caranya mendapatkan ridho Allah, mungkin itu aja gitu, karena Masya Allah. karena yang diincar oleh hamba-hamba Allah itu yaitu ridhonya gitu kan. Jadi semua manusia yang beriman itu mencari ridho Allah, bagaimana cara Allah itu sayang kepada kita gitu kan. Kalau udah sayang ya udah beres urusan dunia akhirat kita insya Allah. Ya, betul. Jadi ceritanya ya kalau dulu itu mungkin yang namanya sholat, yang namanya hal-hal berbau agama itu paling nggak suka sebenarnya gitu kan. Sewaktu sekolah dulu SMP mungkin dari situ paling nggak suka yang namanya pelajaran agama gitu kan. Sering dalam momen pelajaran agama itu selalu mabal istilahnya, keluar jam waktu pelajaran agama. Jadi Iya. mendengar nama agama Islam itu, pelajaran agama itu paling muak sebenarnya itu dulu itu. Makanya ketika SMA pun ya kembali kalau disinggungkan dengan agama, mending pelajaran kimia atau fisika atau matematika aja yang susah. Agama itu paling males lah pokoknya gitu. Ya akhirnya kondisinya pergaulan di kota Bandung yang mungkin narkoba atau mungkin geng motor atau mungkin nongkrong di jalan gitu kan ya. Itu ya karena kondisi teman-teman akhirnya ya berjalan begitu saja, ditambah lemahnya iman mungkin saat itu gitu kan. Lemahnya iman yang membuat mudah sekali terbawa oleh kondisi di teritori wilayah kita bermain itu kan, entah di sekolah atau mungkin di lingkungan rumah yang saat itu kebetulan agak berandalan lah mungkin. Nah memang Bandung juga ini tidak dipungkiri sampai saat ini sebagai salah satu kota yang mudah kita mendapatkan narkoba, seks bebas, pergaulan anak muda, toko miras itu dilegalkan, tapi kadang-kadang sekarang pengajian itu bersulit. Itu sekarang kondisinya di Bandung ini gitu kan, kerasa. Dan dalam kehidupan ya bernaung dalam sebuah organisasi keluarga yang benar briges gitu kan. Yang akhirnya ya terjadi namanya anak muda di kota Bandung ya bandal gitu kan ya, semi berandalan gitu kan, termasuk dulu itu gaul disebutnya kan gitu kan. Ya padahal kalau sekarang ya enggak gitu kan, yang gaul itu yang rajin sholat, yang sayang ke orang tua, yang penyayang kepada sesama, mungkin itu yang gaul gitu kan, yang meninggalkan narkoba lah itu gaul sebenarnya. Jadi ya singkat kata lingkungan yang mempengaruhi gitu kan, gitu nih. Itu waktu SMP itu Kang berarti udah kenal narkoba itu sejak SMP Kang? Ya alhamdulillah waktu itu SMP udah ngerokok, udah namanya ganja, obat-obatan itu udah dimulai gitu kan. Dari teman gitu Kang ininya? Iya dari teman-teman lingkungan gitu kan. Teman
kan ada yang lebih dari saya gitu saat itu. Jadi itulah mungkin dari situ pencemaran itu kan. Terus titik itu tuh seperti itu sampai umur berapa Kang? Terus titik Kang Kiki akhirnya berubah gitu, berhijrah itu karena apa gitu? Ya SMP, SMA masih sampai lulus. Ya sebenarnya nggak lulus sekolah juga sih sampai kelas 2 SMA itu udah putus sekolah karena kondisi udah malas lah yang namanya bangku sekolah, ya udah senang main di jalan, udah senang lingkungan di jalan lah gitu kan, ya malas nama-nama bangku sekolah itu. Tapi orang tua itu dulu support pendidikan itu kan sampai manapun, karena kebetulan ayah juga seorang dosen. Dulu dosen dosen seni rupa, kakak juga sampai kuliah, jadi minta saya sok sekolah yang setinggi-tingginya karena biaya masih ada. Cuma saya jawab, enggak, saya udah nggak suka sekolah, buat adik aja, karena kalau sekolah juga pasti nggak benar, mau bajir gitu saya pikir. Akhirnya putus sekolah, ya main lah gitu kan. Main ke sana kemari, gitu kan, namanya anak muda dan laki-laki lah, bebas gitu kan. Akhirnya meluapkan baranya gitu kan, istilahnya ingin main, berantem, mabok, apalah istilahnya gitu kan. Sampai usia ya kurang lebih 10 tahun lebih ya berkutat dalam dunia begitu gitu kan. Yang istilahnya mah dosa-dosa besar itu yang dilakukan gitu. Jadi yang tiap hari itu bukan dosa kecil aja yang dilakukan gitu kan. Jadi karena menganggap dosa itu kecil, dosa besar pun ya berasa kecil gitu kan. Makanya pelajaran bagi kita, jangan menganggap dosa itu kecil. Jadi anggaplah dosa itu besar semuanya, agar kita itu tidak semudah itu mah dosa kecil, dosa kecil. Akhirnya menumpuk besar pun nggak kerasa. Itulah ya, kepada adik-adik di Biges juga, jangan menganggap dosa itu kecil, apalah dosa itu besar mungkin itu. Ya akhirnya sampai akhir mungkin seneng aja gitu kan, kerja malas, itu malas, yang akhirnya kurang lebih kira-kira 7 tahun yang lalu ketika ayah meninggal itulah mungkin jadi titik perubahan, setelah memang banyak kejadian juga dalam perjalanan hidup, seperti teman-teman overdosis buta waktu itu kayaknya narkoba, atau meninggal karena pertempuran di jalan lah gitu kan, yang seolah-olah paling jago kalau dulu itu. Akhirnya yang meninggal sia-sia, akhirnya hikmah-hikmah itu yang nempel di dalam pikiran gitu kan, akhirnya pecah. Nah, pecah itu membuat kita sadar, aduh gimana ini gitu kan. Ayah meninggal gitu kan, akhirnya saat itu memang ayah selalu menolong saya sebagai, kalau itu malaikat waktu itu kan, seolah-olah karena ada urusan-urusan kepolisian dan sebagainya, itu ayah itu beres-beres gitu kan, yang ngurusin. Jadi ketika ayah nggak ada itu bingung siapa lagi yang mau mengurus ketika kita ada masalah gitu kan. Bukan melibatkan Allah saat itu, tapi kan ayah yang tentunya makhluk gitu kan, yang pasti ada batasnya. Nah, dari situ juga ada pelajaran kepada teman-teman bahwa jangan pernah mengandalkan selain kepada Allah gitu kan. Jadi berharap kepada makhluk itu pasti ada batasnya. Tapi berharap kepada Allah sampai akhir hayat pun pasti Allah itu akan menjamin kita kalau kitanya takut dan taat kepada Allah gitu. Kalau hanya kepada manusia itu pasti ada batasnya gitu. Mungkin itu. Kang Kiki tadi mungkin ini ya nyebutin kayak keluar masuk penjara gitu, terus juga teman-temannya pada ya tewas gitu karena itu. Nah, itu tuh saat itu Kang Kiki apa sih Kang yang dirasain gitu? Main terus gitu ya. Itu tuh kenapa, kan kadang-kadang kita mungkin yang misalnya belum pernah gitu ya nakal seperti itu bingung gitu. Kenapa orang-orang senang sekali gitu dengan dunia itu, kayak kok senang banget sih, kayak apa ya? Ya ngebut-ngebutan, minum gitu. Itu tuh sebenarnya apa sih Kang yang dirasakan gitu?
Ya sebenarnya itu eh sebenarnya semu gitu kan, seperti narkoba itu kan, narkoba seks bebas. Ya, maaf ya yang pernah saya alami gitu, jadi bukan membuka aib tapi menceritakan bahwa narkoba seks bebas seperti hiburan malam itu enak, tapi semu gitu. Semu itu tidak ada rahmat, tidak ada ridho gitu kan. Jadi seperti kita orang berkorupsi 1 triliun, uang itu dimakan itu semu gitu kan, meskipun banyak uang tapi semu, tidak ada rasanya. Nah dari situ yang membuat kalau dulu kan ya memang diakui narkoba itu mudah gitu kan, dan hukum-hukum polisi pun pemerintahan itu tidak seperti sekarang. Jadi bandar narkoba itu mudah sekali kita dapat di sekitaran kita itu. Terus yang keluar masuk penjara itu kan kalau ada yang mau ingat, kalau misalnya berantem itu biasanya berantem lawan siapa, Kang? Kok bisa ya, berantem? Kalau dulu itu jadi kalau dulu itu memang berantemnya bukan ke sipil gitu kan ya. Jadi kalau dulu itu ya sesama musuh gitu kan. Misalkan dulu itu geng motor ya, dulu geng motor, sekarang itu menjadi organisasi masyarakat. Jadi sekalian diralat juga bahwa ada geng motor dulu di Bandung itu seperti yang udah tenar itu BGS, Moreker, XTC, GBR. Sekarang itu udah kamuflase menjadi organisasi masyarakat sekarang itu yang diakui oleh pemerintahan, oleh Kesbangpo, ada akte-akte bahwa ini organisasi udah berubah gitu kan. Kalau dulu itu kan berantem ya dulu ngambil motor misalkan yang istilahnya rival geng motor, ya itu nggak akan lapor ke polisi gitu kan. Pasti kita bagaimana harus ngambil lagi nih. Teman kita itu terluka karena senjata tajam. Kita nggak lapor polisi, tapi kita balas lagi biar lebih luka gitu. Jadi sebatas itu gitu. Nggak sering lapor polisi kalau dulu gitu. Plus masih muda, jadi ada ini ya, untuk berantemnya tuh gairahnya masih tinggi gitu ya buat ngakuin. Iya, jadi menunjukkan jadi tiap teritori itu siapa yang paling berkuasa gitu kan. Karena hampir dulu itu kan memang geng motor ini lahirnya di kota Bandung. Jadi tiap wilayah itu ada dominan siapa yang pegang wilayah itu gitu kan. Jadi di situ kita sebenarnya menunjukkan eksistensi siapa yang paling kuat kalau dulu kan istilahnya gitu. Yang paling kuat di jalan, yang paling mungkin ada juga beberapa rekan-rekan itu yang sampai kuat untuk ditembus peluru atau ditembus benda tajam ada gitu kan. Gitu ya. Saja, gitu ya. Ya, gitu sampai gitu-gitu ada. Oh gitu. Terus awalnya kan jadi Briges Berzikir itu gimana, Kang? Kan gini, Kang. Istilahnya kalau misalnya sehari-hari aja nih kumpul tuh udah berdosa besar banyak. Apalagi kalau misalnya ulang tahun gitu. Orang aja lagi biasa aja pas ulang tahun bisa karaokean macem-macem gitu ya. Apalagi ini tuh organisasi. Kalau misalnya ulang tahun pasti banyak banget di sana, ada miras, angmer, ciu, apapun gitu ya. Udah bertebaran pastinya. Nah itu tuh gimana bisa suatu kebiasaan itu berubah menjadi Briges Berzikir tuh awalnya gimana, Kang? Apakah dari Kang Kiki mesti hijrah sendirian terus ngajak teman-teman jadi kayak gitu atau gimana? Ya waktu itu memang atas izin Allah ketika berusaha berhijrah, berusaha tobat gitu. Jadi sampai sekarang juga masih belajar bagaimana tobat, bagaimana hijrah yang itu. Kebetulan salah satu guru ngaji saya itu yang paling dekat, yang paling pertama itu salah satunya Ustaz Arifin Ilham gitu kan. Ya, beliau itu selalu berzikir tentang tobat ya. Kita banyak dosa semuanya, dan itu merasa itu saya hati saya. Akhirnya tidak jarang ketika mendengarkan beliau di TV itu, melihat di TV mendengar itu ini sendiri di rumah gitu kan, karena kebayang dosa ini banyak sekali gitu kan dalam tahun-tahun kebelakang itu, kemaksiatan, durhakanya kepada Allah, durhakanya kepada orang tua, dan lain-lain itu
tiap hari jadi makanan gitu kan, yang membuat Ya. wah ini udah saatnya harus berubah gitu. Dan saya rasakan Ustadz Arifin Ilham itu ya beliau bijak gitu kan, ketika ceramah dia tidak menjadi, dia justru sayang, penuh dengan marhamah kepada teman-teman yang berdosa itu kan. Akhirnya setelah setahun 2 tahun saya belajar agama, dan saya rasa aduh asik juga kayaknya dibikin event anniversary Briges, tapi eventnya zikir gitu kan ya, kita berzikir bersama. Dan itu ada beberapa teman sahabat saya di Briges yang dulu ya sama itu kan ya, sama begitu, akhirnya bareng-bareng ngaji, akhirnya sambil pulang ngaji tuh ngopi kan, bagaimana kalau nanti kita bikin acara buat keluarga kita gitu kan, bukan seremonial musik, bukan seremonial di pantai dan sebagainya yang biasa dilakukan, tapi kita bagaimana caranya ingin membuat yang lebih baik lah gitu. Dan itu sebenarnya zikir. Wah, ayo kita coba itu kan, intinya sebenarnya ingin mendekatkan diri teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik kakak juga yang saat itu mungkin masih berkutat dalam kemaksiatan gitu kan, sama-sama belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin gitu. Akhirnya ingat itu, respon itu ya sama teman-teman itu saya kumpulkan sahabat yang ada di Bandung Timur, Bandung Selatan, Bandung Barat, Bandung Tengah, itu semua yang nakal-nakal itu gitu ya, yang dulu bareng-bareng nakal itu, saya dan teman-teman himpun, akhirnya terjadi obrolan itu yang jadi panitia gitu kan. Nah dari situ itu justru mulai cobaan sebenarnya. Jadi ketika kita minta izin ke kakak-kakak senior, ke pendiri-pendiri Briges itu justru tidak sedikit yang menolak gitu kan, seolah-olah bahwa Briges itu bukan organisasi Islam, tidak usah melakukan zikir, tidak usah berdoa. Nah ini seolah-olah begitu. Jadi Briges itu organisasi di jalanan, tidak usah harus berzikir, tidak usah untuk mendapatkan ceramah soal gitu. Tapi itu bisa kita lewati sampai akhirnya yang paling susah pun untuk bertemu Ustadz Arifin langsung gitu kan, bikin surat dan langsung alhamdulillah ketemu. Ketika diutarakan itu beliau dengan senang hati mau menghadiri silaturahmi ini gitu, karena dalam sejarah belum ada ulang tahun geng motor mengadakan zikir gitu kan, aneh ini kan. Ini seolah-olah apa gitu kan. Jadi saat itu juga di kota Bandung masuk ke radio untuk membantu untuk promosi, banyak radio-radio yang tidak support. Ini mah apa? Ini mah bohongan dan sebagainya lah, nggak tahu. Ya akhirnya saat itu ada radio yang promosi acara kita yang mau, yaitu Auto 2000, alhamdulillah waktu itu kan untuk promosikan. Nah, dan udah gitu alhamdulillah ketika Ustadz Arifin mau, yang izin kepolisian itu bisa, alhamdulillah. Nah dalam kurang lebih sebulan itu kan bagaimana caranya seluruh Indonesia anggota itu bisa hadir kan, itu PR gitu kan. Tapi alhamdulillah atas promosi media sosial kita iklankan, akhirnya yang dari luar kota pun pada datang, udah dekat hari H. Nah, tiba-tiba ada kejadian yang masih saya ingat itu, ketika hari besok itu mau dilakukan, kita tuh dipanggil ke Polrestabes gitu kan. Pada acara itu gabung, jadi kita itu dipanggil sama Polrestabes jam 10 malam untuk menitipkan semuanya ke Polrestabes gitu kan. Ya udah kita, karena mengikuti aturannya di Kota Bandung, yaitu agar aman gitu kan. Malah ketika kita panitia dikumpul di sana itu, tiba-tiba acara yang besok beberapa jam lagi akan dilakukan itu tiba-tiba minta dibatalkan gitu kan sama Kapolres waktu itu gitu kan. Karena apa tuh Kang? Acara yang udah karena asalnya ini akan menimbulkan kericuhan di Kota Bandung. Kebayang ribuan biasa anak-anak motor yang memang notabene berandalan, berantem, mabuk, itu kan berkumpul. Kebayang mungkin polisi ini
jadi rame lah mungkin di kota Bandung gitu kan ketika berhimpunnya ribuan geng motor anggota gitu kan. Tapi saya pikir saya punya niat sama teman-teman itu yang insya Allah karena Allah dia niatnya bukan mau ribut mau apa tapi ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya istilahnya mah waktu itu sebenarnya tobat masal sebenarnya mah cuma kita akalin zikir gitu kan. Sebenarnya tobat masal sebenarnya waktu itu teh kalau aslinya mah gitu. Cuma kita diakalin aja biar teman-teman itu nggak mau kan sama kita berdosa gitu. Jadi kita silaturahmi disediakan makanan ya udah kita ngobrol-ngobrol gitu aja mungkin ceritanya. Tapi Kapolres saat itu jam 12 malam itu ini acara harus dibatalkan, tidak boleh. Kalau nggak dibatalkan, ini kalian semua dipenjarakan gitu kan. Ancamannya gitu. Kalian semua yang jadi panitia ini kalau acara berlangsung kalian dipenjara gitu kan. Akhirnya kan udah gitu gimana nih? Kita sama teman-teman panitia ini rembuk gitu kan gimana ya udah akhirnya semua juga satu suara kita jadikan nih acara gitu kan. Akhirnya istilahnya mah sebagai pamrih kita kepada Allah kalau dulu maksiat, dulu tidak sholat, dulu tidak nurut kepada aturan agama gitu kan ya. Inilah saatnya kita untuk membuktikan loyalitas kita kepada Islam gitu kan istilahnya mah. Dalam arti mau di penjara atau membusuk di penjara pun sampai 100 tahun, ya kita ikhlas kok. Yang penting kita melakukan acara ini karena Allah. Meskipun kita pada akhirnya di penjara, silahkan. Jadi nggak bisa dihentikan oleh kata-kata Polrestabes gitu kan. Meskipun nanti pada akhirnya imbasnya mungkin kita di sniper, ditembak mati pas acara, nggak apa-apa juga lah gitu kan. Yang penting acara itu tersenggala dan teman-teman diampuni oleh Allah kan gitu intinya harapan itu kan. Akhirnya ya kita tanda tangan dan kita dipoto semua alamatnya kita dikasihkan KTP kalau misalkan karena udah tahu ini acara dilangsungkan ini kalian membangkang terus ini besok udah acara dijemput katanya silahkan Pak dengan senang hati kita nggak akan lari kok kita ingin ya kita menyerahkan diri nggak apa-apa gitu. Tapi acara sukses nah besok acara sukses dalam acara itu justru yang ditakutkan polisi itu keributan itu tidak ada gitu kan. Alhamdulillah mungkin namanya sama Allah itu dirahmati acaranya akhirnya teman-teman yang beringas teman-teman yang suka masih mabuk itu mendengarkan ceramah dan ikut zikir itu menangis saya lihat di sekeliling itu astagfirullah ya Allah itu kan seolah-olah malaikat itu berkumpul di suatu majelis gitu kan mengaminkan hamba-hamba yang bertobat gitu kan dengan ditegaskan oleh Allah dalam surat-surat firman tentang tobat itu oh ya Allah sampai saya pun saat itu tidak bisa berkata-kata atau misalkan menangis saat itu karena saya senang gitu kan sama teman-teman menjadi jalan sahabat yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu kan karena saya pikir kesempatan yang paling berharga dalam perjalanan hidup kita itu ya bertobat gitu kan. Yang paling mahal, yang paling bersejarah dan yang paling indah dalam perjalanan hidup menurut saya itu perjalanan taubat gitu kan. Diampuni oleh Allah setelah bergelimang dosa gitu kan. Itu mahal gitu kan. Makanya ini yang membuat saya sampai sekarang selalu bersemangat kepada teman-teman agar selalu istighfar, selalu menjaga wudhu agar dalam akhir-akhir hayat kita ini husnul khotimah. Mungkin itu aja. Insya Allah. Merinding. Kang, tapi sebentar Kang, kalau tadinya sampai ada Ustadz Arifin Ilham itu kalau Kang Kiki sendiri tuh awalnya pas hijrah buat Kang Kiki pribadi itu ada yang cerita waktu bulan Ramadan itu ceritanya gimana tuh Kang? Kan ini mengajak hijrah bareng-bareng ya. Ini kalau Kang Kiki sendiri hijrah personalnya gitu pasti keluarga teman-teman yang biasa ngajak main yang biasa ngajak mabuk itu pasti ada
ada apa ya? Ya pasti ada inilah kontradiktif. Story-nya gitu ya. Kak Was Kang Kiki Ya, sendiri itu. Kak ada yang ya memang nanya kisah hijrah awal pas bulan Ramadan itu gimana kan? nah inilah bulan Ramadan ini menjadi bulan dimudahkannya kita untuk lebih baik, memang benar. Dan bisa dikatakan bulan Ramadan ini yang sekira 7 tahun yang lalu itu menjadi awal saya mungkin diaku sama Allah mungkin kan gitu, ketika saat itu saya ya duduk bersimpuh gitu kan sendirian, mohon ampun di tengah malam, belum tahu saat itu namanya Lailatul Qadar gitu ya, diampuni itu tidak tahu gitu, dan ciri-cirinya tidak tahu. Cuma waktu itu saya ingat di bulan puasa itu saya malam-malam berzikir, mohon ampun, berzikir pertama kali dan mohon ampun kepada Allah pertama kali, dan akhirnya malam itu hening, dan saya aneh itu waktu itu nangisnya gitu kan, ingat dosa-dosa, ingat kemaksiatan, durhakanya kepada Allah, kepada orang tua, dan zalimnya kepada sesama muslim gitu kan. Akhirnya ya sampai mau sahur itu ya beristighfar, dan sampai akhirnya kalau dikatakan mungkin pingsan gitu ya. Seperti kemarin saya umroh dan di depan Ka'bah itu berzikir, jadi air mata udah kering, mengucapkan istighfar itu hanya bisa dalam hati kan, hanya kita bisa terengah-engah karena nggak bisa lagi mengungkapkan kata-kata mohon ampun, tapi yang ada hanya dalam hati. Itulah di bulan puasa ini menjadi momen saya diaku lagi oleh Allah mungkin gitu. Kalau dulu itu bulan puasa 7 tahun lalu ya kan? Kejadian ya kurang lebih 7 tahun lalu, dan saya pun aneh. Nah, ketika malam itu tiba-tiba ke masjid gitu, padahal saya itu paling anti sholat ke masjid gitu kan. Aneh, sebelum jam 2, jam 3 itu sebagainya sholat 2 rakaat, tapi subuhnya itu tiba-tiba saya ke masjid. Aneh, terus saya tuh kenapa bisa ke masjid gitu kan, aneh. Sampai besoknya tuh selalu ke masjid terus gitu kan, padahal nggak bisa gitu kan, ke masjid itu nggak bisa kalau dulu itu gitu kan, menung aja bisa, tapi ke masjid itu meskipun dekat nggak bisa gitu. Makanya inilah mungkin mahalnya hidayah. Jadi hidayah Allah itu memang tidak bisa dibayar dengan uang ratusan triliun, Islam tidak bisa, tapi dengan netesnya ayat kita, dengan ampunan, dengan mohon kita istighfar yang sungguh-sungguh dari sanubari yang paling dalam, yang membuat Allah itu mungkin memberikan hidayah untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid, mungkin itu saya rasa gitu. Dan saya juga alhamdulillah sampai saat ini aktivitas yang negatif itu udah berhenti gitu. Kalau dulu itu nggak bisa hidup tanpa narkoba, nggak bisa hidup tanpa obat-obatan, itu nggak bisa. Jadi sama Allah itu sampai sekarang diangkat, dan akhirnya bisa bahwa hidup itu harus bergantung kepada Allah, dan atas izin Allah keinginan cita-cita itu terlaksana. Bahkan sampai saat ini alhamdulillah udah ketanya suci diizinkan oleh Allah sampai 2 kali gitu kan. Jadi hal-hal yang nggak mungkin bisa terjadi. Makanya inilah rahmat Allah itu besar. Rahmat Allah itu melingkupi segala sesuatu, itu benar. Makanya kalau misalkan menyebut nama Allah itu, ya memang harus bergetar, itu benar, karena besar sekali kasih sayangnya kepada kita gitu kan. Masih diberikan umur, ngobrol tentang agama, ngobrol tentang hidayah, ngobrol tentang taubat. Ini obrolan yang Allah senang gitu kan seperti. Dan paling bahaya lagi sebenarnya ngobrol agama ini harus hati-hati juga, karena seperti saya ngobrol gini, ngobrol tentang agama, terus saya udah ini, kalau dalam hati kecil saya ini merasa saya yang paling benar,
paling soleh di antara teman-teman yang menyaksikan itu, Allah itu membenci, gitu kan. Jadi kita berharap kepada makhluk, itu paling benci. Makanya dalam obrolan agama ini sebenarnya berarti kalau kita niat karena Allah itu nikmat. Tapi kalau kita ngobrolnya menceritakan kita lebih baik, lebih suci, lebih pintar, paling itu Allah itu mungkin murka pastinya. Tapi kalau kita memang ikhlas ngobrol semata-mata membuktikan bahwa kebesaran Allah itu nyata, yang banyak dosa aja bisa diampuni, yang bagaimana itulah nggak apa-apa. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa yakin kepada Allah dan obrolan itu kan, ini aja. Ya, Kang Kiki berarti emang awalnya itu pergi ke masjid, sholat itu tuh suatu hal yang berat, tapi itu mulai ringan sejak Kang Kiki jujur dan meminta jujur dengan dosa-dosa di hadapan Allah dan minta ampun gitu ya Kang. Setelah si air mata itu menetes tiba-tiba gitu. jadi ringan. Nah, Kang kan sejak Kang Kiki hijrah nih pasti maksudnya sejak mulai ke masjid dan lain-lain pasti teman-teman main nih mulai aneh nih kan. Iya. Soalnya kan pasti awalnya suka bareng. Nah itu gimana tuh Kang menyikapinya awal-awalnya teman-teman gimana Kiki menyikapinya saat itu? Ya, yang paling kerasa itu kan sahabat gitu. Kan biasa bareng gitu kan ya, minum, mabok, atau mungkin ada sahabat saya yang tukang artis tato, saya digemas dia gitu kan. Akhirnya kenapa udah beda sekarang mah gitu kan ya istilahnya. Beda gimana kata saya teh? Ya beda lah, jarang nongkrong, jarang bertemu. Ya saya bilang ya saya ingin belajar gitu, saya ingin belajar agama gitu kan. Ya malahan seperti seolah-olah tungguin aja nanti juga nggak lama ini kan seolah-olah begitu sahabat itu nanti juga tungguin seminggu juga jadi lagi gitu kan, maksudnya jadi lagi mungkin tobat sama gitu kan, tobat sama sampai kayak gitu. Tapi ya inilah sampai itu enggak, saya hanya ingin belajar agama aja kata saya karena bisa besok lusa meninggal saya dalam keadaan maksiat, saya nggak mau kayak gitu. Oh ya udah kalau gitu ya mungkin di belakang mah ada juga yang bilang mungkin suci dan sebagainya, saya nggak tahu lah itu mau urusan mereka. Yang penting saya juga ini hidup saya yang harus ditolong itu ya oleh diri sendiri. Ya cobaannya ketika beberapa ada teman menawarkan narkoba yang biasanya harus beli, ini gratis gitu kan. Terus ditato ada yang belum beres misalkan di dalam tubuh tato, sok ini mau diterusin gratis lah. Enggak, kata saya udah biarin, nggak jadi juga, saya udah ini nggak mau lagi gitu kan. Jadi ditangkis dengan cara yang bijak juga gitu kan, ditangkis dengan cara yang tidak menyakiti juga gitu kan. Sambil mendoakan juga kita di masjid ya sahabat kita semoga dipahamkan oleh Allah gitu kan. Jadi sembunyi-sembunyi kita mendoakan sahabat-sahabat kita gitu aja. Seolah-olah kita tidak mendoakan, tapi kita selalu memohonkan juga agar sahabat juga diberikan kemudahan untuk bisa lepas dari kebiasaan buruk dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja. Insyaallah. Ya, jadi ternyata kalau misalnya kita udah mulai hijrah tuh karena mungkin udah pernah ngerasain ya Kang ada di sana, jadi bawaannya kalau misalnya teman seperti itu seperti Kang Kiki tadi, aku tadi ingat banget ketika Kang Kiki bilang, iya Ustadz Arifin Ilham itu pertama nggak ngejudge, kedua penuh dengan kasih sayang, marhamah, itu tuh penting gitu ya, karena memang buat ngajak temen gitu ya Kang ya. Maksudnya pertama tuh kita dengan jalan kasih sayang dulu, ntar hati dia yang melembutkan Allah gitu dengan sendirinya kayak gitu kan. Iya, makan ada adik-adik saya juga di Briges itu kan seperti wanita gitu ya, cewek itu ada yang bertato, suka minum. Saya justru suka tanya dia mau kemana, mau beli minum, udah hati-hati pakai motor. Kamu calon ustazah kata saya gitu kan ya. Kamu calon masa kata yang teman lain teh yang gini bukan ustaz, yang gini mah nggak akan ini ya, hidayah juga nggak akan dapat. Justru dari situ saya semakin membuat dia yang mendoakan, karena hidayah itu bisa dapat kepada orang itu yang dipinggirkan atau yang dipojokkan atau yang dihina gitu kan kadang-kadang.
Jadi hidayah Allah itu tidak bisa kita paksakan, tapi kadang-kadang dapat itu kepada orang yang dipandang sebelah mata gitu kan, kadang-kadang begitu. Makanya kepada teman-teman ini budayakanlah untuk bisa berhusnudon selalu gitu kan ya, kepada yang di jalan, misalkan yang misalkan anak-anak yang banyak tato atau mungkin selebritis yang mungkin sekarang, ya kita doakan aja, karena ketika hidayah itu dapat, mereka akan merasakan air mata gitu kan, air mata yang dulu cerita Ustadz Arifin itu karomahnya itu di mata Allah itu, air mata tobat itu satu tetes aja bisa mengalahkan dosa kita selama hidup di dunia. Itu kan air mata tobat itu seolah-olah bisa menghancurkan dosa-dosa kita selama hidup. Jadi indahnya tobat itu ya tidak bisa dikatakan oleh orang lain, tapi nanti kita sendiri yang merasakan ketika kita merasakan kita banyak dosa, kita butuh Allah, kita tidak bisa apa-apa kalau nggak ada Rasul sang suri tauladan. Itulah yang membuat kita legowo gitu kan, menjalankan hidup di dunia ini, mungkin gitu kan. Masya Allah. Iya benar kan. Terus Kang, tadi kan udah tuh akhirnya kan Briges berzikir, yakin banget pasti ada saat Briges berzikir itu ada banyak hati-hati hampa yang saat itu berkumpul sama Ustadz Arifil Ilham atas izin Allah, jadi wasilah buat akhirnya hati mereka tuh terbasuh gitu ya. Akhirnya basah gitu ya. Dan setelah itu Kang, setelah Briges berzikir itu pasti setelah itu ada banyak mulai bergeser gitu kayak dari yang Iya. Dan sekarang gimana nih Kang kondisi geng motor sekarang? Alhamdulillah kita sekarang itu silaturahmi selain hanya di organisasi Briges, saya juga masih aktif sekarang di Briges. Alhamdulillah sekarang dapat amanah bidang rohani di pusat gitu kan. Masya Allah, jadi, ada divisinya Kang sekarang gitu. Iya, sekarang divisi karena memang semua butuh Allah gitu kan, organisasi manapun butuh Allah. Jadi saya pun mau duduk di sini di organisasi ini karena sekarang itu kan liberal, aliran sesat gitu kan banyak, makanya organisasi yang keras di mata masyarakat dulu ini, kalau misalkan di wilayah mana misalkan ada Syiah atau misalkan ada aliran sesat, saya atas nama organisasi membentengi umat gitu kan, sok siap Briges menolak aliran sesat wilayah ini bekerjasama dengan wilayah sekitar gitu kan. Jadi ditakuti ya, betul. Iya, jadi orang-orang begitu itu lebih takut kepada organisasi masyarakat seperti kita daripada kepada yang notabene Islam mungkin gitu. Iya. Jadi kita itu ya sekarang silaturahmi dengan mereka, Briges, dengan GBR, dengan XTC itu silaturahmi gitu. Jadi sampai terakhir itu kita rencana memang dari kadar masing-masing anggota itu kita ke Mekah waktu beberapa tahun kemarin itu membawa atribut kita di depan Ka'bah itu, kita dipoto bareng tauhid gitu kan. Jadi ingin menyatukan organisasi ini karena semuanya kita satu umat Islam gitu kan, satu umat Rasul gitu. Alhamdulillah sampai saat ini usaha kita sama teman-teman itu alhamdulillah bisa mempengaruhi kondisi di lapangan gitu kan, yang membuat disadarkan bahwa kita itu memang saudara gitu kan. Kalau memang mau berantem ya saatnya mungkin melawan aliran sesat atau mungkin ke Palestina atau mungkin. Jadi menggunakan kekuatan itu dalam ini konteks yang baik ya Kang ya. Iya, musuh yang sebenarnya gitu, karena musuh yang sebenarnya bukan antara kita sesama umat Islam, umat Nabi Muhammad, tapi orang-orang yang mau menghancurkan negara Indonesia, komunis, liberal, Syiah, dan aliran lainnya, itulah musuh kita gitu kan. Gitu. Kan kalau misalnya Briges nih kan, jadi kan kalau geng motor gitu kan ada Briges dan lain-lain. Nah, sedangkan di Bandung tuh klub motor tuh banyak. Jadi yang negatif tuh sebenarnya bukan geng motor aja kan. Klub motor kayak Brotherhood, Street Demon, tahu kan ya, macam-macam. Ada Vespa juga banyak.
apa Iya, namanya, iya. ya gitu-gitu. Nah itu tuh Heeh. ngaruh nggak sih Kang ke sana sejak Briges berzikir nih, ngaruh nggak sih ke apa sih bagian lainnya gitu, yang juga motor-motoran nih di Bandung banyak banget soalnya. Vespa, Vario juga ada kayak gitu. Eh, ya alhamdulillah ketika dulu mengadakan mulai apa istilahnya menjadi contoh mungkin ya. XTC ada XTC Hijrah, mereka ada GBR, ada GBR Fisabilillah. Jadi Masya Allah. sekarang membawa berani nuansa Islam gitu kan, membawa nuansa Islam dalam organisasinya gitu kan. Ya saya sambut gembira gitu kan ketika udah ada orang yang teman-teman untuk blow up agenda gitu kan, bareng kita ceramah, mendengarkan ceramah bareng, sekarang kita belajar agama pun bareng gitu kan, kita bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah, meskipun masih banyak yang tidak setuju, ya nggak apa-apa, ya namanya juga perjuangan gitu kan ya. Tahun kemarin sedangkan organisasi kita udah di atas 30 tahun kan, betul, 4 betul. Ini kan, jadi belum seberapa sebenarnya perjuangannya gitu. Tapi minimal udah ada bisa menghiasi lah gitu kan. Kalau divisi agama itu apa sih Kang, kalau boleh tahu apa namanya prokernya gitu di Briges biasanya? Paling agendanya gitu maksudnya? Agendanya yang diajar. Proker itu apa namanya? Program kerja. Oh ya. Iya, agendanya tuh ngapain divisi agama? Ya. Ya hampir sama ketika program kerjanya di Briges, Monrektor kita memberikan ilmu agama gitu, entah itu mendengarkan ceramah atau membuka atau mengajarin sholat jenazah juga. Yang penting media ini bidang ini menjadi sarana gitu kan, sarana teman-teman di organisasi agar dapat edukasi tentang agama gitu kan. Dan saya pikir ketika meskipun kita banyak tato, tukang mabok, tapi ketika kita bisa menjadi seorang ahli memandikan jenazah kan indah gitu. Ilmu yang mahal gitu kan. Makanya ya kita memainkan sisi ini aja, memanfaatkan fasilitas di organisasi ini ya untuk memberikan edukasi kepada agama. Bagaimana caranya bisa belajar Al-Quran, bisa kenal kepada Allah, bisa sayang kepada orang tua, dan bisa amanah juga mungkin ketika nanti bekerja mungkin dimanapun berada gitu. Masya Allah, amin ya Allah. Ya dari sinilah semangat gitu kan, semangat pemuda gitu kan. Makanya ketika ada orang yang berubah itu memang Masya Allah gitu kan ya, Allah itu bisa merubah sesuatu yang tadinya buruk bisa seperti berlian istilahnya. Makanya kata Rasul kan orang yang paling baik itu yang bertobat kan ya, kata Al-Quran gitu, banyak sekali seperti ada lubani Adam hotoun wa khairul hotoina atau wabun gitu kan. Adam itu pasti melakukan dosa, tapi yang paling baik itu yang bertaubat. Nah itulah yang membuat kita bersemangat untuk hidup. Iya. Gitu. Kalau ini kan, kalau misalnya dari Kang Kiki pribadi, mungkin bisa menjelaskan ya, gimana sih Kang nikmatnya iman? Kan banyak orang tahu, oh nikmat punya harta yang banyak, banyak orang tahu nikmat sehat gitu ya. Cuman sebenarnya nggak semua orang Islam diberi Allah nikmat iman gitu kan. Alhamdulillah Kang Kiki dengan jalan indahnya Allah tuh salah satu dari hambanya yang Allah berikan nikmat iman. Nah bisa nggak Kang Kiki jelasin indahnya nikmat iman dan dia tuh berdampak seperti apa? Maknanya dalam hidup Kang Kiki itu hidayah ini dan nikmat ini tuh apa sih Kang? Ya nikmat iman itu ya kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun kepada Allah gitu kan. Kita misalnya tidak punya uang, tapi kita selalu istighfar, selalu menjaga wudhu, mau sholat
sunnah atau membaca Al-Quran itu sebuah rezeki gitu kan. Jadi lisan kita bisa mengucap istighfar aja itu sesuatu rezeki yang sangat besar gitu, karena itu karena hidayah Allah. Jadi tidak mudah lisan kita menyebut nama Allah itu, karena tidak sedikit orang itu yang susah menyebut asma Allah itu kan, kalau bukan karena karunia dan hidayah Allah gitu kan. Makanya ketika kita bersemangat untuk melakukan puasa Ramadan ini, ya ini salah satu nikmat iman gitu kan. Kita bisa sholat 5 waktu di awal waktu, untuk laki-laki mungkin di masjid itu nikmat iman gitu. Jadi bukan hanya materi mungkin kan ya yang kita center, tapi kita punya sahabat yang mengingatkan tentang akhirat, itu ya rezeki yang sangat indah gitu kan dalam karena gitu. Jadi Ini itulah nikmat iman. perspektif baru sih Kang. Memang mungkin banyak dari kita punya kemudahan untuk menjangkau Al-Quran, punya punya kemampuan untuk baca Quran, tapi mungkin karena tidak menganggap itu suatu nikmat ya, tidak menganggap itu suatu kelebihan yang nggak dikasih ke semua orang, jadi mungkin diterlantarkan saja. Ternyata itu bahkan kita aja baca Quran, bisa baca Quran aja tuh nikmat gitu ya, bisa bertasbih aja tuh nikmat. Bener banget sih Kang, Masya Allah. Terima kasih banyak Kang, perspektif yang bagus untuk tazkirah kita. Terus apa sih Kang hikmah yang Kang Kiki ambil dari perjalanan Kang Kiki sampai 36 tahun ini, dari yang pernah benar-benar gelap gitu sampai ngelihat ada terang cahaya, sampai insya Allah selalu dijayakan Allah dari cahaya itu. Hikmah yang bisa Kang Kiki ambil itu apa? Buat teman-teman mungkin. Hikmahnya membuat saya pribadi lebih yakin kepada kehidupan akhirat gitu kan ya. Mempunyai visi misi jangka panjang, saya ingin masuk surga ya Allah tanpa hisab gitu kan ya. Jadi lebih mempunyai persepsi untuk akhir itu lebih besar. Tapi dunia ini mengikuti gitu kan. Jadi istilahnya lebih spesifik juhud, kan juhud itu kita dunia itu bagaimana caranya mengikuti kita gitu kan. Tapi akhirat itu di depan kita gitu. Ya saya pribadi menjalankan agama, dan hikmahnya ini ya sangat besar gitu kan, sangat besar untuk kehidupan, agar yang pasti selalu bagaimana caranya harus berhusnuzon kepada Allah, bagaimana harus bersyukur nikmat atas nikmat yang Allah beri, dan juga bahkan nikmat yang Allah beri itu untuk hari ini aja mungkin kita tidak akan sanggup membalasnya gitu kan. Sedetik aja mungkin nikmat yang Allah beri tidak akan membalasnya sampai akhir hayat kita gitu kan. Makanya ya di sini mungkin saya memberikan masukan kepada diri saya pribadi khususnya gitu kan, bahwa benar-benar harus kita takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad itu agar kita mendapatkan kasih sayangnya gitu kan. Dan semoga benar-benar dinikmati, benar-benar disyukuri, karena apalagi di 10 hari terakhir ini menjadi momen insya Allah mungkin malah Lailatul Qadar gitu kan ya. Ya kita isi aja dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan yang membuat Allah memberikan ridhonya atau mengampuni dosa kita gitu. Ya Allah, Kang Kiki banyak banget pelajaran di hari ini yang kita dapetin dari dari yang pelajari pribadi. Mana tahu sekarang kita kurang khusyuk karena ada dosa yang belum kita taubati ke Allah. Terus juga kita melakukan apa-apa karena ridho Allah, itu juga ketika berzikir itu mungkin tidak akan berdampak seluas itu. Jadi ketika berzikir itu mau dilakukan, ada hambatannya lagi gitu kan, mau dipenjara nih semua orang-orangnya, dan itu suatu tebusan besar yang harus dihadapi karena ternyata Allah mau ngasih hidayah untuk banyak orang, dan itu banyak gitu. Jadi ketika ada kendala itu ternyata semakin tinggi kendalanya,
makin tinggi taruhannya, ternyata makin tinggi juga ganjaran dari Allahnya. Nah, Kang, sekarang kita insya Allah mau langsung masuk ke pertanyaan tanya jawab, Kang. Sebelum teman-teman yang ada yang mau nanya, silakan tanya di kolom komentar. Cuman sebelum ini Imam mau nanya dulu ke Kang Kiki. Kang, kalau misalnya kita punya teman atau saudara atau kerabat atau orang yang kita pedulikan gitu ya, yang berada dalam masih tenggelam dalam kemaksiatan gitu, yang kayak Kang Kiki dulu atau teman-teman Kang Kiki itu, kan kadang-kadang kita tuh suka banyak yang suka cenderung ngejudge gitu, susah gitu untuk narik mereka. Nah itu kasih Kang tips-tips orang kayak gitu. Kita tahu orang kayak gitu pasti butuh Islam gitu ya, karena pasti hampa berada dalam kemaksiatan itu. Cuman gimana caranya kita, cara baiknya untuk berdakwah ke mereka, Kang, untuk mengajak mereka itu gimana, Kang? Soalnya kan kita belum pernah nih berada dalam posisi itu gitu, dan Kang Kiki pernah. Jadi paling enak tuh diajak dengan cara seperti apa, Kang? Mungkin kita mencontoh Nabi kita dulu sering berdakwah dengan saudara seiman gitu kan. Sering dalam beberapa kisah itu seperti Nabi Muhammad diludahi gitu kan ya oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Quraisy. Itu kan mereka bukan seiman itu kan ya, pasti tidak mengimani gitu kan. Ya beda agama lah istilahnya. Jadi Nabi Muhammad dulu melakukan itu dengan kasih sayang berupa memberi gitu kan. Memberi gitu. Ya istilahnya mah kita nggak bahil gitu kan. Kita ngomong-ngomong agama, kita nasihatin agama, tapi ketika teman kita yang notabene atau beda agama atau sama agamanya tapi keimanannya mungkin di bawah kita berpaling. Nah itulah mungkin saat ini harus kita beri itu sebagai support materi gitu kan, sekemampuan kita gitu kan. Yang istilahnya kalau saya dulu ada teman-teman misalkan yang mabok, saya membawakan beberapa buah-buahan, jeruk misalkan ya, atau misalkan gorengan atau makannya, penting ada kasih sayangnya kepada mereka gitu kan. Yang dirasa apa? Karena saat itu tidak memungkinkan kita untuk mengajaknya, untuk menasihatinya. Tapi ketika ada masalah, teman-teman itu mencari siapa? Oh, yang sayang kepada kita. Ya mungkin tidak sedikit saya juga misalkan dihubungi sama sahabat saya dulu yang tukang mabok dan sebagainya, ketika mereka membutuhkan, tuh bagaimana caranya. Tapi saat hari-hari itu saya selalu memberinya, mungkin ya dalam tanda kutip rokok nggak benar, tapi saya belikan sebungkus rokok mungkin, atau memberikan uang sedikit buat jajan. Itulah yang membuat mereka berkesan di hati gitu kan, entah itu beda agama atau mungkin sama keyakinannya gitu. Jadi ya jadi berarti kita ya Kang Kiki, punten. Ya. Oh iya, jadi ternyata yang perlu dikedepankan itu ini ya, kita menunjukkan kasih sayang dulu ya, nanti ketika dia butuh dia akan datang. Akhlak, iya. Masya Allah. Iya, gitu. Akhlak kita gitu. Kasih sayang kita. Masya Allah, Masya Allah. Ini pelajaran. Itu mungkin insya Allah. Karena yang melembutkan hati orang bagi-bagi ini. Tapi Allah. Bagi-bagi ilmu ini mau belajar sama saya, belajar bicara ya. Jadi saya belajar bicara, teman-teman belajar mendengarkan. Jadi kalau ada yang salah, kasih tahu saya cepat-cepat. Oh itu mah kan salah. Karena sebenarnya kita belajar gitu kan. Bukan ngasih tahu gitu kan. Oh iya, jadi saling ya. Jadi di situ nggak ada rasa kita lebih karena udah hijrah jadi udah lebih baik gitu ya sama sekali ya. Masih setara, masih saling baik. Masya Allah, Masya Allah. Kang, ada pertanyaan Kang dari kalau salah ya saling kita ingatkan. Oh iya, betul. Itu penting, itu wajib soalnya Kang ya. Iya. Kalau ada pertanyaan dari Muhammad Faza, ketika sebagian teman-teman kita pas hijrah ninggalin pergaulan yang sebelumnya, tapi Akang justru bertahan bahkan ngajak yang lain, apa sih Kang yang jadi alasan Kang? Kan banyak orang hijrah ninggalin nih teman-temannya, tapi kayak ya udah saya hijrah, ya udah saya pergi aja, soalnya kalau bertahan saya malah ternodai gitu. Nah, Akang tuh malah memilih untuk stay gitu di sana dan malah ngajak teman-teman yang lain tuh alasannya kenapa sih Kang? Ya.
mungkin ya saya ingin menjadi sahabat yang baik gitu kan ya, ketika dulu dalam tanda kutip melakukan kemaksiatan bareng, lalu kita lebih dulu mungkin dapat hidayah. Saya pikir kita bukan sahabat yang baik kalau kita tidak mengajaknya gitu kan. Dan saya pikir saya harus terjun lagi ke teman-teman dengan modal ketakwaan agar bisa sama-sama mengajak untuk lebih dekat kepada Allah gitu kan. Karena kata saya ingat ada pesan PI, jika ada temanmu yang banyak mengingatkan tentang kehidupan akhirat, pegang erat tangannya, karena kehilangan sahabat yang begitu sangat mudah dan mendapatkannya itu sangat sulit. Makanya ini ya yang menjadi landasan saya kemana saya harus kembali ke teman-temannya. Saya ingin menjadi sahabat yang baik di mata Imam Asy-Syafi'i itu, bagaimana bahwa sama-sama untuk dulu istilahnya melenceng, ya kita untuk bareng-bareng mendekatkan diri atau ke jalan lurus bareng-bareng juga. Apapun itu resikonya, insya Allah yang penting saya pikir di saat saya nanti meninggal, semakin banyak yang menyolatkan saya dan mengantar saya ke makam, mungkin itu semakin banyak sahabat gitu. Makanya saya sekarang itu kan, kalau dulu fanatik kan ya kepada Briges, fanatik Briges, tapi sekarang itu teman dengan Ektes, dengan Morek, dengan GB, dan sebanyak-banyak ya, termasuk juga jadi teman-teman kalian itu kan sekarang ya. Kalau nanti intinya kan sebenarnya gini, hidup itu intinya mencari siapa yang nanti akan mengantar kita ke makam gitu kan ya. Hidup itu seperti bagaimana caranya yang membuat kita itu nanti disolatkan banyak gitu kan ya. Itu kan tergantung kita menanamnya gitu. Kalau kita di mata orang kata itu baik, di mata orang itu kita jadi sahabat yang yang dekat, yang baik, yang enak dalam bersahabat dengan dia, ya insya Allah mungkin dalam kesibukannya, dalam hal-hal tertentu ketika saya meninggal, dia melepaskan kesibukannya, tapi ingin datang kepada kita sebagai sahabat untuk mungkin mengantarkannya ke liang kubur atau menyolatkannya. Itulah mungkin cita-cita saya juga itu. Insya Allah, ya Allah, merinding. Ya kadang-kadang kita melihat suatu kenyamanan, suatu pertemanan itu cuma di dunia aja ya Kang, padahal sejatinya sahabat itu juga dikirim ke kita. Allah tuh pengen tahu gimana kita bereaksi terhadap dia yang berpengaruh kepada kehidupan akhirat kita. Masya Allah, makasih banyak Kang jawabannya. Ada pertanyaan lagi kan dari Ririn Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Kiki. Perkenalkan saya Ririn dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ceritanya bikin merinding banget. Izin bertanya, Kang, ada tips nggak, Kang, untuk anak-anak muda zaman sekarang, bagaimana cara memilih bergaul meskipun ikut klub motor? Apalagi kita tahu sekarang ini ada film percintaan bertema geng motor Bandung berjudul Dilan. Ya. Terima kasih, Kang. Iya kan, emang sejak Dilan ini ada di layar kaca, Kang, kan orang-orang jadi kayak, wah geng motor keren gitu. Cuman gimana caranya mereka terjaga gitu ketika mereka masuk gitu ke dalam lingkungan seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa dimasukkan teman yang gaul di komunitas atau mungkin dapil lebih menjaga jarak aja gitu kan. Kalau misalkan menurut kita itu baik, kita lakukan, atau kita menurut kita itu buruk, kita jangan. Ya kita manfaatkan media sosial ini untuk berdakwah kan. Jadi kita juga kalau menurut kita itu film itu kurang bagus, ya mungkin kita bisa menguploadnya atau misalkan membuat tulisan-tulisan kita yang bijak bahwa ya itu kurang bagus ya adik-adik atau teman-teman. Kan itu media sosial itu sekarang yang paling mudah dijangkau nih. Seperti sekarang kondisi pandemi ini media sosial yang bisa bekerja. Makanya sepintar-pintar
kita untuk bisa memanfaatkan media sosial gitu kan. Seperti ada film menurut kita ini kurang baik ya kita tinggalkan gitu kan. Menurut kita ini kurang baik untuk adik kita ya kita kasih tahu adik kita bagaimana ini efeknya. Mungkin gitu aja gitu kan. Di samping pribadi kita yang harus bijaksana juga dalam menangkalnya karena tidak sedikit yang ketika akan mengajak kita kepada kebaikan itu orang-orang itu kan tidak mau sebenarnya, tidak boleh nonton film misalkan film itu nggak apa-apa deh itu mah bisa memberikan nuansa buat hidup ya kan. Ada juga yang beda pemikiran itu ya. Mungkin lebih ke kita berperan bermain doa aja mungkin ya, doa kepada Allah agar mungkin perfilman kita di Indonesia untuk lebih baik atau mungkin Kang Kiki, assalamualaikum. Kemit. Main Ya? error ya apa barusan mati. Tadi cuma sebentar Kang, kayak hilang. Ya jadi intinya disimpulkan ya intinya kita lebih bijak aja kepada media sosial entah perfilman atau mungkin aktivitas ya juga berjuang di organisasi semoga bisa memberikan aktivitas yang bisa memberikan contoh kepada lain lah. Insya Allah. Iya. Nanti. Iya, jadi berarti ini ya, pertama dari dalam kalau diri yang pengen kayak gitu, itu dari dalam diri dulu. Kalau misalnya ada teman yang seperti itu, kita yang mengingatkan, tapi jangan lupa kita saling mendoakan untuk dari industri perfilman dan dari teman-teman kita juga, dan mungkin diri kita sendiri juga untuk tidak terbawa. Kang Gigi, punten tes mikrofonnya. Oh ya, ada ya. Ini pertanyaan terakhir. Ada dari Teh Isna Mazidna. Bismillah Kang Kiki, pengen tahu Kang, setelah memutuskan buat hijrah, pernah nggak sih pengen balik lagi kayak dulu Kang, kayak sebelum hijrah gitu misalnya. Terus kalau misalnya ada pemikiran kayak gitu, apa yang Kang Kiki lakuin? Soalnya kan kadang orang hijrah semangat di awal nih Kang, terus nanti di tengah-tengah, aduh pengen, karena udah biasa ya, mungkin misalnya ngerokok deh, orang biasa ngerokok kan bibirnya kayak pahit gitu misalnya nggak ngerokok, terus kayak, aduh pengen nyebat lagi, gitu kayak, nah ketika itu, pernah nggak sih Kang Kiki merasakan itu, dan ketika itu datang tuh baiknya ngapain sih Kang kayak gitu? Atau enggak teman-teman Kang Kiki gitu contoh. Kang punten suaranya nggak kedengeran Kang? Cek. Ada, ya mungkin itu lebih dinamakan Kang suaranya hilang. Nah. Cek, halo. Nah, ada? Ya, udah Kang, udah ada. Hilang lagi. Hilang lagi Kang. Punten. Cek. Nah, cek. ada Kang. Cek. Ada. Nah. Ya. Kok bisa ya hilang? Atau mungkin dilepas kali ya Kang si ininya. Hands-free-nya gini bisa ada. Nah, ada. Dilepas aja kali Kang si headsetnya kali ya. Meren headsetnya kali yang ini. Headsetnya meren yang ini. Halo? Kang Kiki? Hilang suaranya Nah, udah ada Kang. Kang, halo? Ya. Hilang timbul Kang, suaranya hilang timbul. Iya. Kang mungkin bisa connect audio. Ini udah koneksi audionya Kang, nggak ada suaranya ya? Kuahnya, iya. Kalau udah dilepas udah belum Kang? Coba dilepas headsetnya Kang. Headsetnya dilepas dari HP. Coba Kang Kiki ngomong, punten. Headsetnya dilepas dari HP-nya.
Udah. Nah, udah ada. Aman. Ada. Ada, Kang. Mangga. Cek. Halo, Iya. halo. Halo, kedengeran, Kang? Punten, lanjutkan, Kang. Waduh, hilang lagi. Nggak, Kang, maksudnya headsetnya dilepas aja, Kang. Ngomongnya nggak usah pakai headset, nggak apa-apa. Soalnya kalau pakai headset, seorang hilang. Dilepas aja headsetnya, habis itu Kang Kiki jawab puntennya. Ya, udah gini. Nah, nggak apa-apa kayak gitu, Kang. Mangga, Kang. Ya, bisa juga ya. Halo, Kang Kiki terkendala ya? Terkendala suaranya ya, Kang? Kalau Ima voice call dari WhatsApp, mau Kang nanti apa sih namanya, Ima voice call lewat WhatsApp, nanti suaranya dari Ima gitu, nanti Kang Kiki yang ngomong. Halo. Oh, nah, kedengeran nggak teman-teman? Halo. Ya, mangga Kang, jawab Kang. Ini juga agak ini lupa sinyalnya. Ya udah, nggak apa-apa, jawab aja Kang. Ini masuk kok dari WhatsApp Ima. Gimana? Itu tadi kalau misalnya Kang Kiki kan suka misalnya hijrah, habis itu waktu lagi hijrah di tengah-tengah tiba-tiba pengen lagi tuh kayak dulu gitu karena udah kebiasaan gitu ya. Ada gitu pikiran kayak gitu datang. Oh, emang koneksinya, guys. Ada gitu, terus gimana caranya ketika si pikiran itu teh datang gitu biar kita tuh tetap lurus gitu di hijrah kita. Oh, iya. Mangga, Kang. Ya ketika ada keinginan pasti karena setan itu kan selalu membisiki ya bagaimana caranya seseorang untuk melakukan keburukan lagi gitu kan. Misalkan contohnya orang yang bertobat, pasti setan itu terus mengganggunya, menggodanya agar bagaimana tobatnya gagal gitu kan ya. Iya, betul. Nah, mungkin saya lebih membawakan atau mendawamkan hal-hal yang untuk membuat keimanan, memperkuat keimanan, yaitu ya saya untuk berzikir gitu kan, untuk menjaga wudhu atau mungkin sholat sunnah ketika ada keinginan untuk berbuat yang itu ya kita saya pribadi ke Allah gitu dengan wudhu, dengan berzikir gitu ya. Karena Allah kan la haula wala quwata illa billah itu artinya tiada daya dan upaya kita melakukan kebaikan pun menghindari keburukan gitu ya. Jadi setiap ada pikiran itu teh kita bergegas menuju Allah gitu ya, Kang ya. Masya Allah. banyak istighfar lah intinya yang mudah-mudah tapi banyak manfaatnya gitu kan. Masya Allah, iya betul sekali Kang. Iya Kang, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Kang untuk sesinya sore ini. Mungkin Kang Kiki bisa sebelum ngasih closing statement mungkin bisa ngajak teman-teman buat berdonasi lewat ventilator. Closing statement ya. Oh, iya, closing statement dulu aja Kang. Ada ini kedengaran ada? Ada kedengaran. Ya udah. Jadi closingnya Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin closingnya kepada teman-teman, jadikanlah dunia ini di tangan, simpan dunia ini di tangan, jangan simpan dunia ini di hati, gitu kan. Kalau simpan dunia ini di hati, kita susah hidup ini, dan kita juga mungkin akan materialistis, gitu kan. Kehilangan sesuatu itu berat, gitu kan. Tapi kalau kita simpan dunia di tangan, apapun yang ada dalam titipan Allah di dunia ini, kita biasa-biasa aja, gitu kan. Yang penting Allah itu
tidak jauh dari kita gitu kan. Jadi janganlah simpan dunia ini di hati, tapi simpan urusan-urusan dunia ini di tangan kita gitu. Tapi iman di hati kita, keyakinan di hati kita. Dan jangan lupa kepada teman-teman mungkin manfaatkanlah untuk berbakti kepada orang tua ya. Karena saya kebetulan orang tua udah nggak ada dua-duanya, dan saat rindu itu kadang-kadang ada, makanya ketika masih ada sekarang ini, udah buka puasa ini, udah sholat maghrib ini, mungkin di rumah yang ada orang tuanya, atau misalkan jaraknya jauh, sapalah ibu, ayah untuk bisa mencintainya sepenuh hati, untuk bisa memuliakan orang tua. Karena yang pasti ridho Allah itu ada di dalam ridho orang tua. Kalau orang tua kita nggak ridho kepada kita, susah mendapatkan itu. Jadi kita susah sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat karena tidak ada ridho dari orang tua, gitu kan. Makanya kalau orang tua nggak ridho, Allah juga sulit untuk memberikan ridhonya. Dan juga manfaatkan, yang ketiga, manfaatkan sisa hidup di dunia ini untuk berbuat baik lah gitu kan. Jangan lepas berbuat baik apapun itu yang membuat kita bisa menjadi khairunas anfa'uhum linas, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu aja mungkin ya sarannya gitu kan. Maaf, bukan merasa saya mengajari teman-teman, tapi ini saya belajar ngobrol, saya sharing apa yang saya dapatkan dari ilmu dari ustadz-ustadz atau dari ulama-ulama, dan semoga bisa menjadi amal soleh juga buat kita, agar menjadi manusia yang lebih baik lagi di mata Allah dan di mata manusia. Mungkin gitu aja ya, Nengnya. Insyaallah, hatur nuhun Kang. Mungkin bisa Kang ngajak teman-teman untuk berdonasi ventilator lewat Ahlan Ramadan. Kepada teman-teman, semoga di momen bulan puasa ini kita bisa berdonasi untuk alat itu ya, ventilator. Pernafasan, iya, untuk alat. Ya, semoga bisa bermanfaat juga untuk penanggulangan pandemi ini, dan semoga bisa dilipat gandakan berapapun amal teman-teman, sedekah teman-teman, semoga menjadi jairiyah nanti, harta yang dimanfaatkan atau disedekahkan ini menjadi amal soleh gitu kan. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kang Kiki atas hari ini. Sama-sama, terima kasih banyak telah ya. hadir dengan hati. Dari tadi mata ngeliatin layar Kang Kiki, mata Kang Kiki berkaca-kaca. Masya Allah, emang suatu hal yang dari itu akan sampai ke hati ya. Semoga teman-teman di sini mendapatkan segala kebaikan yang disampaikan dari Kang Kiki. Terus sebelum kita tutup, kita mau ada sesi foto bareng dulu. Mungkin teman-teman bisa di videonya di view dulu, teman-teman. Mau buat foto bareng. Ayo teman-teman, mana Faza udah cukur ya Faza ya? Maaf. Ayo. Silakan teman-teman, ditunggu sampai 1 menit lagi. Nanti habis ini kita akan foto bareng. Mangga dipersiapkan wajah termanisnya sore ini untuk mengejar 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah, semoga kita salah satu orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya teman-teman. Amin, Rabbal alamin. Oke. Kang Isal mau foto, Kang Isal atau Imah mau yang foto? Kang Isal yang foto? Iya. Iya. Ini gimana? Nggak ada suaranya, Kang? Baik. Ya, dari aja foto ya, Kang Isal enggak. Siap deh, 1, 2, 3. Lagi Kang Kiki, guys, ada ininya nggak Kang? Gayanya gitu, kita bisa gaya baru. Agak susah ini soalnya HP pegang
Jadi harus 2 tangan gitu ya, Kang ya. Ya, tangannya semuanya. Adik-adik itu yang Pak ini siapa, Masya Allah. Siap 1, 2, 3. Lagi. Menyiapkan berbuka. Mangga ya, Kang Kiki boleh live juga duluan. Ya, dadah. Berbuka pakai kolang kaling. Ya, iya. Kasih ya. Assalamualaikum. Iya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ditunggu. Kalau misalnya udah boleh live teman-teman ya. Terima kasih banyak telah hadir di sore ini. Ditunggu besok ada Mamah Dedeh, teman-teman jangan lupa hadir besok. Luar biasa menjadi mantu idaman ala Mama Dedeh. Kang Kiki besok ada Mama Dedeh. Kalau Kang Kiki mau datang nanti Imah insya Allah kasih linknya ya Kang ya. Iya. Sudah. Aku tunggu sampai 17.41 ya teman-teman. Nanti kalau 17.41 akan aku tutup pollingnya. Dan kita end ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 1 menit lagi ya teman-teman. Udah tinggal dikit sih, alhamdulillah. Udah. 41 belum. Masih ada nih teman-teman yang setia menemani. Alhamdulillah. Sudah ya, Imah tutup ya palingnya. Sebentar. Screenshot dulu. Sebentar. Baik, hatur nuhun teman-teman yang udah hadir. Ini mau di-exit dulu. Kang Isal, makasih banyak ya. Tadi ada beberapa kendala, tapi alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, Kang Kiki bisa sharing dengan baik. Ini aku live ya, Kang ya. Mau nyiapin buka di rumah. Hatur nuhun Kang Gif, hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.